Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Walaupun tidak semasif Dragon Ball, tapi Jujutsu Kaisen jauh lebih baik dalam menggambarkan power level suatu karakter. Power level itu akan terasa greget ketika diotak-atik dengan pelan tanpa harus langsung jedar-jeder energi blast. Yap, Jujutsu Kaisen adalah gambaran sempurna ketika power level diotak-atik secara pelan dan masuk akal. Barulah ketika memasuki puncak bagian akhir pertarungan, ditunjukkan kekuatan power yang terbesar sehingga hampir setiap pertarungan Jujutsu Kaisen selalu berakhir dengan kepuasan akibat dari serangan akhir yang dibangun intensitasnya sejak awal. Dan ya, berikut daftar serangan pamungkas paling powerful menurut Abdikos lihat dari daya hancurnya. Karena semua yang ada di daftar ini adalah serangan pamungkas, jadi tidak ada yang lemah dari serangan ini. Abdikos akan urutkan dari yang cukup kuat, sangat kuat, hingga yang paling kuat. Yuk langsung aja kita mulai daftarnya. Check it bro. Pertama, Ice Tin Breaker Urotakako, level kehancuran sebagian gedung. Yap, dalam terjemahan literal, Ice Tin Breaker Urotakako sering disebut sebagai Ice Tin Missile alias serangan rudal es. Dan ya, namanya rudal, efek serangan pamungkas Urotakako ini seperti bagaimana rudal militer menghancurkan suatu gedung dalam perang. Jadi tidak murni bisa meruntuhkan satu gedung, namun cukup kuat untuk membuat satu gedung terkena damage parah. Kedua, Maximum Uzumaki Getosuguru, level kehancuran satu gedung penuh. Yap, berbeda dengan Ice Tin Missile, Maximum Uzumaki Geto adalah serangan yang berasal dari ribuan roh kutukan Kurocho yang dipadatkan, sehingga saat dilepaskan mereka akan berpencar tidak beraturan membentuk sebuah bom mini yang berisi roh kutukan. Saat digunakan Kenjaku untuk menyerang Miwa, Maximum Uzumaki terlihat mampu membuat lubang yang sangat dalam. Ini berarti daya hancur dari Maximum Uzumaki adalah satu gedung penuh berukuran kecil. Ketiga, True Spear Yorozu, level kehancuran satu blok perumahan. True Spear adalah serangan pamungkas dari teknik construction milik Yorozu, di mana Yorozu mampu membuat bola hitam berbentuk bulat sempurna. Saking sempurnanya, bola ini akan memakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk tidak mengganggu kesempurnaan dari sang bola. Yap, ukuran True Spear cukup besar sehingga cukup untuk menghancurkan satu blok perumahan sendirian. Keempat, Maximum Teknik Azure Glow Gojo, level kehancuran satu blok perumahan. Yap, sama dengan True Spear Yorozu, level kehancuran dari Azure Glow juga satu blok perumahan. Alasan Abdikos menempatkan Azure Glow di atas True Spear adalah karena ini bukan serangan pamungkas Gojo, alias tingkat kesulitan untuk melakukan Azure Glow lebih mudah daripada membuat True Spear Yorozu. Kelima, Ultra Cannon Mekamaru mode absolut, level kehancuran bendungan air. Yap, setelah Kokichi Muta terbebas, dia menunjukkan power level dia sebagai mantan batasan surgawi. Energi kutukan yang diam-diam dia kumpulkan seumur hidup, dia akumulasikan menjadi serangan energi blast. Hasilnya tercipta serangan cannon yang cukup kuat untuk menghancurkan satu bendungan air raksasa. Keenam, Granite Blast Ishigori Ryu, level kehancuran beberapa gedung bertingkat. Yap, Ishigori Ryu dianugerahi output energi kutukan yang sangat besar. Jadi saat menyalurkan output energi kutukan super besar ini, Ryu membuat serangan pamungkas yang bernama Granite Blast. Serangan ini hampir mirip seperti Ultra Cannon Mekamaru, tapi Ryu melakukannya dengan lebih mudah dan lebih alami. Ketujuh, Energi Blast Rika Yuta, level kehancuran beberapa gedung bertingkat. Sebagai penyihir dengan energi kutukan terbesar di era modern, Yuta dan Rika punya serangan kombinasi energi blast, yang mana serangan kombinasi keduanya mampu mengoverpower Maximum Uzumaki Geto, bahkan mengalahkan Granite Blast Ryu. Kehancuran energi blast dari Yuta Rika lebih besar dari Granite Blast Ryu. Kedelapan, World Dismantle Sukuna, level kehancuran beberapa gedung bertingkat. Yap, dari segi kehancuran harusnya Abdikos menempatkan World Dismantle Sukuna di bawah Granite Blast Ryu dan Energi Blast Yuta Rika, karena World Dismantle tidak murni menghancurkan gedung, melainkan hanya membelahnya. Tapi ya, dari efek serangan, World Dismantle mampu membelah apapun termasuk ruang, yang itu artinya tidak ada serangan yang mampu menahan World Dismantle. Bahkan Abdikos yakin Granite Blast Ryu dan Energi Blast Yuta Rika juga akan bisa dibelah oleh World Dismantle. Black Hole Yuki Tsukumo,
level kehancuran 1 kompleks perumahan. Yap, Black Hole adalah serangan pamungkas dari Yuki Tsukumo, atau lebih tepatnya serangan bunuh diri dari Yuki. Serangan ini sangat dahsyat karena mampu meruntuhkan makam bintang yang terkenal punya ribuan pintu yang berisi ruangan tak terbatas. Jika dilihat dari efek Black Hole yang mampu meruntuhkan makam bintang dan ukurannya yang sebesar satu rumah, maka sudah bisa dipastikan kalau serangan ini jika tidak ada makam bintang akan mampu menyedot satu kompleks perumahan hingga tak tersisa. Ke-10, Maximum Meteor Jogo, level kehancuran sebagian kota kecil. Jogo adalah roh kutukan bencana yang paling kuat, bahkan tanpa evolusi seperti Mahito. Jogo sudah sangat-sangat kuat. Itu karena Jogo tercipta dari ketakutan manusia akan bencana akibat gunung berapi. Yap, Jepang yang termasuk ke dalam Ring of Fire alias dikelilingi banyak gunung berapi membuat kutukan Jogo semakin kuat. Dia punya serangan pamungkas yang bernama Maximum Meteor, di mana serangan ini sangat dahsyat sampai-sampai mampu membakar sebagian kecil dari wilayah Shibuya. Ke-11, bom elektrolisis Kashimo, level kehancuran bagian kecil lautan. Yap, dari sini level kekuatan sudah setara bom. Kashimo sebagai penyihir terkuat di zaman Edo mempunyai serangan pamungkas yaitu bom elektrolisis, tapi ini bukan murni serangan Kashimo, melainkan serangan tidak sengaja dari Kashimo karena Hakari membawa pertarungan Kashimo ke tengah laut. Kashimo pun bisa membuat air laut tersebut mendidih akibat proses elektrolisis, dan ya, air laut mendidih yang terdiri dari senyawa natrium klorida ketika dialiri listrik membuatnya menjadi bom elektrolisis yang mampu meledakkan sebagian kecil wilayah lautan. Meski ledakannya dahsyat, tapi serangan ini belum cukup kuat untuk menghancurkan regenerasi ekstrim Hakari. Ke-12, bom Holo Purple Gojo, level kehancuran satu kota kecil. Ada banyak versi dari Holo Purple, seperti Holo Purple awal yang hanya mampu melubangi perut Toji, Holo Purple Expert yang mampu menghancurkan sebagian tubuh Hanami dan menghancurkan pertahanan kayunya, termasuk menghancurkan sebagian hutan kecil. Ada lagi Holo Purple yang dibuff menjadi 200%. Ini mampu menghancurkan gedung bertingkat yang dilewati plus menghancurkan satu gedung penuh yang ditabrak. Dan terakhir adalah bom Holo Purple. Ini adalah serangan pamungkas yang digunakan Gojo untuk meledakkan Sukuna dan Mahoraga, di mana Gojo menggunakan Maximum Blue dan Red dengan mantra penuh plus buff dari energi kutukan negatif dari Sukuna, membuat bom Holo Purple sangat dahsyat hingga mampu meledakkan sebagian wilayah Shinjuku. Tapi ya, meski sangat dahsyat, dengan mengorbankan separuh energi kutukannya, Sukuna mampu menahan serangan ini dari jarak dekat. Ke-13, bom termobarik Sukuna, level kehancuran satu kota kecil. Yap, kalau mau serangan pamungkas yang sangat dahsyat, maka bom termobarik Sukuna adalah jawabannya. Ini adalah serangan yang menggabungkan tebasan dan pembakaran dengan sangat dahsyat. Jika seorang penyihir cukup kuat untuk menahan tebasan di dalam domain Sukuna, maka tidak dengan bom termobarik, simple domain tidak akan mampu menahan, termasuk pertahanan energi kutukan dan regenerasi ekstrim, karena serangan ini memantik debu partikel yang telah dicacah Cliff dan dismantle Sukuna menjadi debu partikel yang bersifat eksplosif. Jadi jika seorang penyihir tidak punya simple domain, maka dia akan jadi bahan bakar partikel eksplosif saat dismantle dan Cliff mencacah mereka menjadi debu. Dan ya, partikel debu eksplosif tersebut ketika dipantik dengan api Kamino, maka terciptalah bom termobarik yang sangat dahsyat. Pertahanan darah dari Choso hangus terbakar bersama dengan Chosonya. Jadi memang mustahil untuk keluar hidup-hidup dari bom termobarik Sukuna kecuali dengan teleport, dengan syarat Sukuna tidak menutup domainnya. Mahoraga sendiri sudah membuktikan kalau pertahanan energi kutukan super besar dan regenerasi ekstrim tidak bisa membuat dirinya selamat dari bom termobarik Sukuna. Dari segi kehancuran, domain Sukuna punya jari-jari 200 meter. Jadi kalau dihitung luas wilayah yang dihancurkan Sukuna adalah 126.500 meter persegi alias 12,65 hektar. Jadi ya, kehancuran bom termobarik Sukuna lebih besar dari Holo Purple Gojo. Sayangnya di Shibuya, Sukuna memperkecil daya hancurnya hanya di radius 140 meter. Tapi ya, meski hanya 140 meter, tapi itu sudah sangat besar. Bahkan saking besarnya, bagian Shibuya tampak menghitam membentuk lingkaran mati setelah Sukuna menggunakan bom termobariknya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Yang manakah serangan pamungkas paling dahsyat di Jujutsu Kaisen? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.